Masya Allah ya. Para bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada hari ini kita mulai dari pagi sampai malam hari ini, doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diijabah. Kenapa? Permohonan kami adalah supaya tidak hujan dari pagi hingga malam hingga nanti malam. Kenyataannya memang terlaksana. Kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, untuk yang kelas 6, ini 6 tahun kami sudah mengajar para bapak-bapak, anak-anak putra-putri bapak sekalian ya Jajalia. Memang pembekalan yang kami berikan adalah dasar-dasar bagaimana caranya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekarang di dunia luar kita itu sudah banyak yang tidak, istilahnya tidak mengenal kaidah-kaidah Islam, apalagi di kota-kota besar. Tapi syukur alhamdulillah di kampung kita ini, kampung Nangkaborit dan sekitarnya, masih banyak orang-orang yang berkhusyuk untuk mendidik anak-anak kita dan putra-putri kita menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Terutama juga kami mengucapkan syukur alhamdulillah dan terima kasih atas partisipasinya para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian tadi yang telah ikut mengiringi pawai partisipasi juga, yang mana kita lihat bahwa itulah artinya persatuan kita di kampung ini antara ibu-ibu dan bapak-bapak mengikuti acara pawai itu terlihat seperti sapu lidi. Kalau sapu lidi satu lidinya aja itu tidak mungkin kita bisa gunakan untuk nyapu, tidak bisa untuk menggebuk, tidak juga tidak sakit. Tetapi kalau sapu lidi diikat menjadi banyak lidi-lidi, itu bisa kita manfaatkan. Itulah gambaran daripada masyarakat Nangkaborit ini. Dan saya mengucapkan juga syukur terima kasih kepada para pemuda, para pemudi, bapak dan ibu juga, terutama Bapak RT Pak Charlie yang telah membantu, juga Ustadz Haji Muhammad Sholah juga yang pimpinan Pondok Pesantren Al Mansuriyah, juga Ibu Herlina juga yang sebagai pimpinan juga Pondok Pesantren Al Mansuriyah, juga telah banyak membantu, juga Ibu Teti pimpinan Majelis Talim Al Jujulia, juga Ibu Ucu sekeliling kita, Ustazah Ucu yang telah juga mendidik anak-anak kita. Itu semuanya kita tidak lepas daripada mereka adalah orang-orang yang baik dan orang beriman yang kita harus hormati. Juga Ustaz Aus yang baru saja tadi membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, juga beliau juga telah mengajar di sini. Banyak lagi para ustaz-ustaz, Ustaz Hamdan juga, saya juga mengucapkan syukur terima kasih partisipasinya yang tadi ikut dalam berpawai. Banyak lagi yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tetapi itulah masyarakat kita sekarang terlihat menjadi satu untuk masalah akidah Islam, karena bagaimanapun juga kita harus bersatu. Kalau kita tidak bersatu, maka dengan mudah kita akan disusupi oleh paham-paham di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kita menganut Ahlussunnah wal Jamaah adalah kita yang tidak macam-macam dalam segala hal. Kita tidak pernah mengatakan orang kafir, kita tidak mengafirkan orang, kita tidak pernah menjahat-jahatkan orang. Ahlussunnah wal Jamaah adalah kelompok yang sangat istilahnya tidak macam-macam lah gitu. Para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, 6 tahun sudah kami sebagai kepala sekolah dan dewan guru telah mendidik putra-putri bapak sekalian, dan juga bila nanti hasilnya tidak memuaskan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami mohon maaf, itulah batas kemampuan kami. Karena bagaimanapun juga kami itulah yang kami bisa lakukan.
Sebetulnya guru-guru kami di sini adalah semuanya sangat berkualitas menurut saya. Ustadz Aos, Ai Jamilah juga mempunyai majelis juga keluaran dari pondok pesantren. Bu Teti juga, Ustazah Teti juga punya majelis juga keluaran pondok pesantren. Elin juga punya pondok pesantren. Semuanya orang-orang yang berkualitas, yang mempunyai pendidikan agama yang cukup dan menjadi guru-guru di Madrasah Al-Jajaliyah ini. Para bapak-bapak dan ibu sekalian, kami yang terakhir mendengar keluhan daripada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian masalah ada yang sangat berat untuk melunasi baju, iuran samen dan lain sebagainya. Maka kami sebagai kepala sekolah mohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, setiap hari cobalah menabung 2.000. Satu hari 2.000 menabung itu, kalau bapak-bapak ini sebatang rokok, bapak-bapak mungkin mengisap rokok 4 atau 5 batang 10.000. Ini 2.000 untuk anak-anak kita sekalian, dan pada akhir tahun ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian tidak akan menghadapi kesulitan karena sudah ada tabungan yang 2.000. Tolong tabungan ini dipaksakan, karena bagaimanapun juga tabungan ini sangat membantu ibu-ibu dan bapak sekalian. Karena kami juga sangat sedih mendengarnya ada yang tidak bisa menebus baju. Baju itu bapak-bapak dan ibu sekalian, itu baju kami beli semua dan tukang jahitnya juga kami bayar. Jadi tidak bisa kami gratiskan. Mungkin kalau ibu-ibu dan bapak-bapak tega, yaitu tidak bayar uang SPP, yaitu hanya berhubungan dengan ustadznya aja. Tapi kalau baju dan saman ini segala macam kita membutuhkan biaya. Itu terlalu berat memang kalau ibu-ibu dan bapak sekalian bayar terakhir semua harus dibayar, itu sangat berat. Makanya kami menyarankan supaya menabung setiap hari. Para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita kehidupan di masyarakat ini makin hari makin canggih. Banyak antara anak-anak kita semua sekarang yang punya HP. Saya selalu bicara masalah HP, Bu. Kita tidak bisa mengontrol HP. HP itu adalah dajjal atau setan yang sangat dibenci oleh Allah, musuh kita. Kalau kita menggunakan istilahnya tidak hati-hati, karena konten-konten yang akan dibuka oleh anak-anak kita adalah konten-konten yang tidak benar. Dan itu kalau anak-anak kita yang buka dan mereka belum punya nalar atau pikiran yang baik, itu akan terekam di otaknya. Nah, selama terekam di otaknya, kalau itu yang video-video porno, itu akan sampai dewasa pun akan merusak. Tetapi juga HP itu adalah membawa kita ke surga. Asal kita membaca YouTube seperti Hadi Hidayat, baca Al-Quran segala macam, itu yang sangat baik untuk kita. Makanya di HP itu ada dua, antara surga dan neraka. Tapi lebih banyak adalah yang sekarang yang dibuka itu jalan ke nerakanya, jalan ke surganya jarang. Karena bagaimanapun juga kebanyakan kita membuka konten-konten yang istilahnya yang saat ini masih favorit lah gitu. Tapi untuk anak-anak kita itu kan tidak mengerti. Para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, 6 tahun sudah, makanya pada hari ini kami kepala sekolah dan dewan guru menyerahkan anak-anak putra-putri, bapak-bapak dan ibu sekalian kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Kalau memang bisa, kami hanya menyarankan supaya masuk pondok pesantren dari sini, Bu, ibu-ibu, bapak sekalian. Karena di pondok pesantren bukan ada pendidikan umum juga ada, bukan hanya pendidikan agama. Tapi kalau di luar sekolah itu pendidikan agamanya sudah tidak ada. Karena pemerintah sudah menghapus perda-perda mengenai pendidikan agama. Jadi pendidikan agamanya itu nggak ada, adanya hanya di sekolah. Madrasah Diniyah adalah fondasi daripada putra-putri kita sekalian. Coba ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian melihat bagaimana caranya guru kelas 1 mengajar putra-putri bapak. Teriak sana, teriak sini, tapi beliau tuh gurunya tambah. Kalau tidak tambah mungkin ya itulah susah. Makanya itulah saya mengharapkan juga di luar sana
jangan juga salah kita memilih pondok pesantren, karena akhir-akhir ini ada yang diributkan yaitu pondok pesantren Al Zaitun, yaitu itu juga tidak sesuai dengan akidah yang kita punyai. Para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami mengharapkan partisipasi dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang mana telah dicontohkan tadi ini untuk berlanjut, bertindak lanjut untuk seterusnya. Karena bagaimanapun juga kami perlu dukungan daripada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dengan adanya madrasah ini, dengan adanya ini dan adanya guru-guru semua, itu membutuhkan dukungan finansial dan dukungan moral kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Bagaimanapun juga kami membutuhkan itu. Maka dari itu kami sekali lagi mengharapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bagaimana caranya kita memajukan madrasah ini yang telah ditinggalkan oleh orang tua kita, orang kita yang hormati, yaitu yang beliau membangun dengan susah payah. Kami hanya melanjutkan bagaimana caranya anak-anak didik ini, anak khususnya anak kampung Nangkaberik dan sekitar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, masalah keuangan, pemasukan Samen adalah 16 juta, pengeluaran 13 juta, sisa sekitar 2-3 juta. Kami kemarin melebarkan panggung ini kami lebarkan 2 meter kali 4 meter, habis 3 juta. Terus sekarang belum diatapin. Makanya kami mohon partisipasi bapak-bapak dan ibu sekalian yang ingin berinfak, bersedekah, kami terbuka untuk melanjutkan pembangunan ini. Juga kami mempunyai cita-cita ingin mengganti keramik lantainya. Makanya itu yang bapak-bapak dan ibu sekalian mau berinfak, silahkan hubungi Ibu Teti, karena keuangan selama ini yang megang adalah Ibu Teti. Saya ini sebagai kepala sekolah hanya menerima laporan, dan memang saya tidak mau pegang uang. Nah, bagaimanapun juga uang itu manis, jadi takut kepakai oleh saya. Makanya itulah sekalian, masalah keuangan yang itu juga masalah rehab yang kemarin kami laksanakan. Syukur alhamdulillah itulah partisipasi dari ibu-ibu dan bapak sekalian. Sudah 30 tahun ini baru kemarin bisa kita rehab dengan dana sekitar 25 juta dana awal, plus tambah ini habis 45 juta. Habisnya dana 45 juta. Juga kami mengucapkan syukur kepada tukang-tukang pedagang yang harian itu terkumpul dananya setahun 1.200.000-an lah kurang lebih, dan itu juga kami manfaatkan uang itu. Para bapak dan sekalian, iya, para bapak dan ibu sekalian, makanya itulah kami ucapkan syukur alhamdulillah Allah telah memberkahi kita, telah menerima doa kita bahwa dari pagi hingga malam, hingga nanti malam supaya tidak diturunkan hujan. Sekian sambutan saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.